Ilamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah taala atas limpahan rahmat dan semua apa yang kita dapatkan dan apa yang ada di sekitar kita ini merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oleh karena itu, mari kita pergunakan semua nikmat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan keridhaan dalam kehidupan dunia maupun keridhaan dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat Ada'iyah An-Najih tentang pilar-pilar kesuksesan dakwah di Dhau'il Kitab was Sunnah, dalam panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pembahasan tentang bab kedua tentang Al-Hikmah, matlab ats-tsani, uraian pada poin yang kedua, ta'riful hikmah fi istilah, mempelajari tentang makna hikmah dalam istilah syariat. Apa makna hikmah menurut syariat? Dzakara ulama mafhumul hikmah fil Qur'anul Karim was sunnah wan nabawiyah. Jadi ulama mendefinisikan hikmah di dalam Al-Quran dan Sunnah ini dengan berbagai macam definisi. Wa ikhtilafu ala aqwalil katsirah, dan para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan ini dengan perbedaan yang cukup banyak di dalam mengartikan hikmah. Di bermacam-macam para ulama menafsirkan hikmah ini. Antara pendapat yang satu dengan pendapat yang perbedaan ini bukan kemudian perbedaan yang
permusuhan bukan. Perbedaan yang antara yang satu menguatkan pendapat yang lain. Dan itu yang kemudian semakin apa itu? Hikmah. Di antaranya faqila, pertama, ada yang berpendapat bahwa yang namanya al-hikmah itu adalah an-nubuwah, kenabian. Ya. Jadi yang pertama, ada yang berpendapat bahwa makna hikmah itu adalah an-nubuwah. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, ada pula yang berpendapat yang dimaksud al-hikmah itu adalah Al-Quran wal fiqh bih. Ya, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan hikmah itu adalah Al-Quran dan fikih. Al-Quran dan fikih. Masuk di dalamnya adalah nasih wal mansuh. Termasuk di dalamnya adalah masalah nasih dan mansuh. Wa muhkamahu, termasuk kalimat-kalimat muhkamnya. Wa mutasyabih, dan termasuk kalimat-kalimat ayat-ayat mutasyabihnya. Wa muqaddamahu, termasuk kalimat muqaddamnya. Wa muakharahu, termasuk muakhornya. Wa halalahu, termasuk persoalan-persoalan halalnya. Wa haramahu, dan termasuk perkara-perkara haramnya. Wa amthalahu, termasuk permisalan-permisalannya. Ini semua masuk dalam kategori makna hikmah. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wakil, ada pula yang berpendapat jadi yang dimaksud hikmah itu adalah al-isabatu fil qawli wal fi'al. Ada kesesuaian itu namanya hikmah. Jadi golek wong ngomong niku antara sing diucap nih karo sing dilakoni padha, itu termasuk apa? Itu ma'rifatul haq wal amalu bih. Ya. Jadi ada yang berpendapat pula dikatakan hikmah itu adalah mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Itu namanya hikmah. Jadi orang hikmah itu adalah orang yang tahu kebenaran dan mengakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran itu. Makanya salah satu hikmah doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita itu kan ada salah doa yang masya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa. Setelah itu apa? Warzuqna ittiba'a. Itu mengandung hikmah yang sangat besar, ikhwah. Di situ penekanan kepada dari doa Nabi itu, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Perhatikan kalimat ini, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada istilah nggak cukup, ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran? Nggak cukup di situ. Ternyata dikuatkan, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Kenapa ada istilah demikian? Coba siapa yang bisa terangkan sedikit aja. Nanti tak kasih hadiah ini. Apa kira-kira? Kok ada istilah seperti itu, kenapa? Ya coba ada ini. Sedikit aja nggak apa-apa, sedikit aja. Disinyalir apa ini? Ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar.
Gimana? Ada kalanya. Kenapa kok Nabi mengatakan yang tunjukkan yang benar itu benar gitu. Sebab ada kalanya kebenaran itu tidak diakui benar oleh apa? Orang lain. Bisa jadi kebenaran itu tidak diakui bahwa itu adalah kebenaran. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua apa doanya? Warzuqna ittiba'ah. Dikuatkan dengan doa. Enggak cukup ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran, selesai. Enggak. Tapi dikuatkan dengan kalimat, berikan aku kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Kenapa ada penguatan kalimat ini? Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tahu kebenaran, apa pasti mau mengamalkan kebenaran? Belum tentu. Banyak. Nggak usah orang lain, kita. Nggak usah orang lain. Kita tahu kebenaran belum tentu mengamalkan kebenaran. Itu dijelaskan di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, diterjemahkan oleh Ustaz Farid Anus. Ya, subhanallah, dengan kalimat yang bagus, Asratul Mawani liqabulil haq. Babnya itu di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Ada 10 sebab kenapa orang menolak kebenaran. Itu sangat bagus sekali kitab. Sudah pernah baca belum? Belum? Nah, ini musibah ini. Ada 10 sebab di situ. Kenapa kok orang menolak kebenaran itu? Rinci Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, dan subhanallah. Makanya di mukadimahnya bab ini beliau mengatakan semua umat Islam dan semua manusia itu ingin hidup sesaat itu berada di atas kebenaran. Dan orang bermati-matian untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang benar, makanya tidak segan-segan ngecap, ya, menjustis bahwa kelompoknya yang paling benar. Saking apa? Saking pentingnya kebenaran itu. Ya. Dan setiap hari orang berdoa minta kebenaran. Bahkan ini doa yang terbanyak yang diucapkan manusia. Coba kalau kita ingat-ingat doa yang paling banyak kita baca doa apa? Doa apa? Doa Rabbana Atina. Ini dudono gak mikir gini dono ini. Mungkin dudono gak mikir nek dono ini. Ayo Rabbana Atina dengan ihdinas siratal mustaqim banyak mana? Oh, berubah lagi kan? Berubah lagi. Bener namanya. Ayo doa yang paling banyak yang mana? Ganti lagi. Antum ini. Ayo ihdinas siratal mustaqim atau Rabbana Atina? Ihdinas mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu berapa kali kita baca? Kalau wajib aja berapa? 17 itu yang wajib. Masya Allah. Yang wajib, belum yang sunnah. Antum kalau witir, kalau belum tahajudnya, belum duhanya, qobliyah ba'diyahnya, itu semuanya pakai ihdinas siratal mustaqim. Pakai enggak antum? Enggak pakai? Gimana enggak pakai? Enggak sah salatnya. Masya Allah. Ini doa. Semua orang minta kepada berada di atas jalan yang tunjukkan kepada. Nah, kemudian diangkat oleh beliau. Anehnya, begitu mati-matian orang berdoa minta berada di atas jalan yang begitu kebenaran tiba di depan mereka, mereka tolak. Nah, ini ironis. Aneh enggak? Coba aneh enggak? Coba orang kalau minta pekerjaan, ada pekerjaan gimana? Ini yang ku cari kan gitu. Orang kelaparan minta apa? Begitu kasih makan gimana rasanya? Seneng banget. Sing aneh itu orang minta kebenaran, merintih, berdoa setiap hari. Bahkan kita kalah banyak dengan teman-teman yang lain. Itu kalau bacaan itu Fatihahnya banyak sekali itu ya. Iya bangga. Belum kirimnya satu, namanya ini satu. Itu per nama itu pakai ihdinas siratal mustaqim semua. Anehnya ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka ingkari. Ini kan aneh.
Makanya diungkapkan oleh beliau, kenapa dan kenapa mereka menolak, padahal tadinya merintih-rintih, merengek-rengek, minta kepada jalan yang lurus. Tapi begitu jalan yang lurus itu datang, kebenaran ada di depan mata mereka, mereka ingkari. Kenapa? Itu ada 10 sebab. Nah, salah satunya apa? Kebodohan, nggak ngerti kebenaran. Loh gitu. Lah wong tak kebenaran nggak tahu ngaji. Minta kebenaran tapi nggak pernah ikut kajian dan nggak mau ngaji, nggak mau ngaji. Gimana tahu kebenaran? Wong kebenaran itu di dalam kajian itu. Ya, ngaji Quran dicurigai. Loh, kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Malah ada yang mengatakan sekarang nggak usah hadis-hadisan. Sepakat saya, yang penting hadis beneran. Ya, saya setuju itu. Kalau nggak mau hadis-hadisan, sepakat saya dukung itu. Tapi harus menerima hadis yang hadis beneran, bukan hadis-hadisan. Mana khutbah Jumat dengan marahnya, dengan emosinya. Sekarang itu orang santri-santri banyak sekarang bak pernah mondok, dikit-dikit dalil, dalil itu ini dalil itu khutbah Jumat itu. Kayak kegeman nih dalil ini. Ya Allah, ini serem ini. Nah, terus apakah itu yang dikatakan kebenaran? Jadi itu faktor pertama adalah dhaful ilm wal mafahim, lemahnya ilmu dan pemahaman. Ya, yang kedua apa kata beliau? Yang kedua adalah qalbu ma'as, hati yang bermaksiat. Makanya hati-hati kita. Hati yang bermaksiat. Nah, hati yang bermaksiat itu bisa menimbulkan qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras sulit menerima kebenaran, terhalang oleh maksiatnya ini. Makanya nggak heran kalau di bagian umat Islam mati-matian membenci kebenaran, mencintai nggak usah heran. Karena konsumsi yang dipakai itu konsumsi maksiat semua. Nah, kemudian yang ketiga apa? Al-kibr, kesombongan. Nah, kesombongan merupakan bagian dari sebab terhalangnya orang dari kebenaran. Seperti siapa? Syaitan pelaku pertamanya. Dan seterusnya sampai nanti ada 10 macam di situ penyebab-penyebabnya. Dan semuanya logis sesuai dengan dalil akli maupun nakli. Semuanya logis dan tidak ada yang diingkari oleh akal sama sekali. Nah, oleh karena itu kita berdoa demikian. Ya, kita berdoa demikian. Jadi poin yang keberapa tadi? Ya, poin yang keempat yang dikatakan hikmah itu adalah ma'rifatul haq wal amalu bih. Mengetahui kebenaran kemudian diamalkan. Nih. Dan ini ayo menjadi kebiasaan kita, ikhwah. Tolong kita belajar dari apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama zaman dahulu. Ya. Kenapa beliau-beliau ini sangat kuat hafalannya. Dan begitu ilmu dicatat, disimpan, gak pernah hilang sampai beliau meninggal. Didapat, disimpan, gak pernah hilang. Ditanya pasti bisa. Kenapa? Karena diamalkan. Seperti Imam Bukhari itu kalau habis pengajian terus dapat ilmu. Kalau ilmu itu berkaitan dengan nanti amal-amal di tengah jalan, dia nggak akan pulang sebelum mengamalkan ini. Ya mirip dengan kita lah gitu ya. Iya gitu ya. Masya Allah. Nggak tahu miripnya apanya itu. Itu begitu. Contoh ya. Ketika beliau mempelajari mendapatkan hadis tentang panah, dianjurkan untuk memanah, nggak pulang, dia cari panah dulu, beli panah. Jadi hadis itu betul-betul kuat. Saya dapat hadis tentang panah itu dari imam ini, saya dapat hadis tentang kuda itu dari imam, dari pulang jadi dapat kuda dia. Kalau hadis tentang masalah kuda, keluar pulang beli kuda, pulang membawa kuda. Dan dia dikenal, Imam Bukhari dikenal orang yang paling mahir bermain menaiki kuda dan paling jitu dalam memanah. Itu Imam Bukhari. Dan beliau termasuk ulama-ulama yang aghnia, orang ulama yang diberikan kecukupan oleh Allah. Jadi intinya di situ para ulama yang lain pun begitu.
Seperti memberi makan pada orang miskin, nggak pulang sebelum apa? Jadi pulang pengajian, kalau dia dapat duit gitu, dia beri makan orang. Kenapa? Mengamalkan ilmu yang baru saya tadi pelajari. Coba siapa di antara kita yang berkenan begitu? Ayo. Nah ini kalau sampai nggak siap, lah terus bagaimana mengenal kebenaran ini? Untuk apa kita cari kebenaran ini? Paham ini? Paham ini? Jadi nggak pulang dulu sebelum diamalkan. Kenapa? Ini nunggu pulang nggak diamalkan, pasti nggak diamalkan. Nunggu berapa tahun nanti hari raya baru nunggu raya cari orang miskin. Tidak, ikhwan. Ayo mulai kita terapkan ini. Jadi kalau besok makanya kalau besok satu misal tentang ziarah, pulang pengajian langsung ziarah, praktek gitu. Kasih makan nanti langsung jahil temannya. Habis pengajian makan sama saya. Lo gitu mestinya. Masya Allah. Yang juragan bakso itu. Ini bisa praktek. Ya bisa praktek ini, Masya Allah. Dia umumkan, gak usah ya. Ini penting ya, makanya kita jangan main-main dengan ilmu ini. Benar kalau cuma dicatat, ini belum menghasilkan hikmah. Tahu hukum belum tentu hikmah. Yang mengatakan hikmah, yang dikatakan hikmah itu apa? Ma'rifatul haq wal amalu bih. Nih. Ini yang keempat. Yang kelima apa yang dikatakan hikmah ini? Waqila dikatakan pula al-hikmah adalah al-ilmun nafi' wal amalus sholih. Nah, jadi yang dikatakan hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Masih ingat ilmu yang bermanfaat kemarin ada berapa macam? Coba. Ini pelajaran pertama kali dalam pilar inilah. Ada yang masih ingat? Senyum-senyum kayaknya hafal ini. Ada yang hafal masih ingat? Ada berapa? Ilmu yang bermanfaat ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Ilmu yang berhubungan dengan ya Allah lali antumnya. Iya lupa beneran. Tak kira pura-pura lupa gitu. Atau antum takut kalau menjawab itu bagian dari riya. Ya mungkin itu saya husnudzon aja lah. Mudah-mudahan antum takut jawab, nanti kalau jawab dikira riya gitu. Yang pertama bergabungan dengan ilmu mengenal tentang Allah. Mengenal sifatnya, tentang rububiyahnya, fiilnya, perbuatan-perbuatan Allah. Itu dikatakan ilmu nafi'. Yang kedua ilmu yang berkaitan dengan apa? Ya? Tentang berita, tentang berita, tentang kabar-kabar dari Allah. Ada berapa kabar dari Allah? Ada 3. 1 berita masa lalu, disebut apa? Kisah apa manfaatnya? Mengambil ibrah. Yang kedua berita apa? Peristiwa yang akan terjadi. Apa manfaatnya? Apa? Persiapan. Kemudian yang ketiga berita tentang apa? Kabar gembira dan ancaman tentang surga dan neraka. Itu ilmu nafi'. Mempelajari ilmu tentang itu akan bermanfaat dan manfaatnya jelas sekali. Itu yang dikatakan. Yang kemudian berikutnya termasuk wal amalus shalih, dan mengamalkan amalan yang salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, itu yang disebut dengan hikmah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang dimaksud ilmu nafi' itu adalah al-khasyatullah. Al-khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah.
rasa takut kepada Allah. Dan ini definisi ilmu, hakikat ilmu itu di sini. Ya. Kenapa demikian? Kenapa orang dikatakan hikmah itu adalah takut kepada Allah? Sebab orang itu kalau di hatinya itu ada rasa takut kepada dosa, takut kepada azab, maka secara otomatis berbicara sembarangan apa hati-hati? Hati-hati. Makanya tolong diperhatikan. Jadi kalau kita ngaji semakin dalam ilmunya, itu kalau komentar itu semakin hati-hati. Makanya tolong nanti barangkali ada khilaf Ustadz, tolong jamaah yang ngaji di sini jangan ikut-ikut komentar dulu. Biar ini urusan antar asatid. Asatid beda pendapat karena mereka punya ilmu-ilmu yang cukup untuk itu. Dan kita jangan ikut apa? Nimbrung komentari itu dulu, jangan dulu. Kenapa? Kapasitas ilmu kita belum mencukupi. Ayo kita sibuk dengan belajar aja lah. Adapun antum condong ke ustadz ini itu manusiawi dan wajar. Tapi bukan serta-merta kemudian membenci kepada ustadz yang mungkin beda dengan beliau, atau ustadz yang kita idola itu kan manusiawi apa enggak? Idola itu manusia apa enggak? Manusiawi. Dan itu wajar begitu. Cuma jangan kemudian membabi buta karena kita condong ustadz si fulan, akhirnya kita membenci ustadz yang tidak sama dengan ustadz idola kita. Itu jangan. Jelas ini? Itu bukan sifat orang-orang yang tolabul ilm. Bukan sifat orang-orang berilmu. Orang berilmu patokannya kepada ilmu. Dasar hukumnya adalah ilmu. Mengambil hukum dengan ilmu. Menghukumi pula bukan dengan hawa nafsu dan kebencian. Mafhum ini? Jadi saya minta tolong benar teman-teman, ketika nanti terlibat satu peristiwa ada ustadz kita terjadi khilaf dalam masalah beberapa hal, tolong kita bagi tolabul ilm jangan ikut komentar ya, komentar. Karena ilmu kita sangat masya Allah jauh, masih belum apa-apa kita. Nah kita sibuk belajar aja, ya. Kita sibukkan belajar sambil mempelajari khilafnya di mana ini. Nah kita jadikan itu hikmah. Kita jadikan itu. Jadi jangan seakan-akan khilaf itu nggak ada. Lalu sekarang gini loh, ulama itu khilaf nggak? Hah? Dan kenapa kita maklum dalam masalah ulama? Kok kita nggak alami ustadz kita khilaf? Jelas ini? Ini tolong, makanya minta tolong saya. Karena beberapa kasus kemarin kan sempat rame gitu kan, si fulan dengan si fulan terjadi khilaf masalah apa gitu. Yang rame siapa? Ono bawahan. Ini namanya gubernur ini. Kok ada bawahannya barang ini? Jamaahnya ini yang kemudian heboh, rame, tambah sendak karu-karuan. Ya saling membela antara ustadz yang satu dengan, kok jadi kayak apa ini? Kayak nggak punya ilmu kita. Kita ingat kaidah para ulama. Kita ingat kaidah para ulama apa? Barang siapa yang tidak mengetahui khilafnya ulama, ya. Barang siapa yang tidak mengetahui khilafnya ulama, apa? Lam yarih raihatal fikih. Berarti dia belum mencium bau fikih. Ya Allah. Perkataan siapa? Ayo. Barang siapa yang tidak mengenal khilafnya ulama, berarti dia belum mencium bau fikih. Kenapa? Coba antum pelajari. Pakai kitab apa saja. Kalau sudah masuk fikih, mana yang gak khilaf? Nah terus apa yang mendasari kita sampai ngotot kenceng itu, kenapa demikian? Ya. Bahkan fatwa-fatwa murid-murid itu ngalang-ngali saya yang di Timur Tengah. Ini mungkin saya dari Timur-Timur ini. Ngalang-ngali dengan saya di sana aja kayak begitu. Ya sama dengan ngapunten ya, kalau kita lihat khilafnya ulama di Yaman, khilaf. Tetapi nggak seperti orang-orang yang masuk di Indonesia ini. Waduh, malah tahdir, masya Allah sudah
Bahkan ada yang dia sudah dikeluarkan dari ahli sunnah, dikeluarkan kayak pabrik aja ahli sunnah ini. Saya kata ini mulai kapan ahli sunnah jadi Indomaret ini? Ini sudah dikeluarkan loh. Yang mengeluarkan ini siapa? Ada yang berat, terus yang memasukkan nanti siapa? Kayak grupnya WA ini. Ini bagian admin itu ya, masukkan keluar. Ini manhaj ya Allah. Ini kok jadi kok ngapunten ya kalau bahasa kasar kok bodoh-bodohan ngono loh. Dan ini ulama-ulama, ustaz gitu. Ini sudah dikeluarkan. Saya kata ini dikeluarkan. Insyaallah. Dah ya. Ayo hati-hati. Jadi khasyatullah itu rohnya ilmu, ikhwah. Rohnya ilmu itu khasyatullah. Makanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan man al-ulama, siapa yang pantas disebut ulama itu, menafsirkan surat Fatir ayat 28. Coba kita buka surat Fatir. Surat berapa Fatir itu? 35. Ya, surat 35 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wattawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia serta binatang-binatang melata, ya, dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam bentuk dan warnanya, ya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba Allah itu adalah ulama. Nah, apa maknanya ini? Orang yang takut kepada Allah itu ulama. Siapa ulama? Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Makanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini dengan beberapa penafsiran. Yang pertama, beliau menyatakan laisal alim bi kathratir riwayah. Ya, yang dikatakan orang alim itu bukan yang banyak meriwayatkan hadis. Hafal dalil bukan sekedar itu kata beliau. Walakinnal alim, akan tetapi orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah siapa? Kathratul khasyah, orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Makanya kalau nanti kemudian disimpulkan oleh para ulama, tanda-tanda ilmu seseorang bermanfaat itu kalau ilmu sudah melahirkan rasa takut kepada Allah. Itu Masya Allah. Kita menjadi talabul ilm, punya rasa takut kepada Allah, takut terhadap dosa. Saya yakin di rumah nanti, di rumah kita akan menjadi anak yang baik pada orang tua. Pasti itu. Dan kita pasti menjadi suami yang baik kepada istri. Kenapa? Karena rasa takut dosa. Dan istri pasti menjadi istri-istri yang baik bagi para suaminya. Kenapa? Karena takut dosa. Ya. Dan kita akan memperlakukan tetangga kita dengan perlakuan yang semulia-mulianya. Kenapa? Karena takut dosa. Kenapa kok demikian? Apa hubungannya dengan keilmuan? Sangat. Karena iman kepada Allah itu menjadi taruhannya untuk berbuat baik kepada tetangga. Jelas ini? Dan orang yang mengabaikan hak-hak tetangga ini menunjukkan tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya luas maknanya nanti itu. Luas maknanya. Ini makna pertama kata sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi yang dikatakan orang alim itu bukan yang banyak meriwayatkan hadis, tetapi orang yang punya rasa takut kepada Allah.
Kemudian dalam riwayat yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan cukuplah takut kepada Allah itu bukti adanya ilmu di dalam hatinya. Nah sekarang kita nggak punya rasa takut kepada Allah. Ya, perintah-perintah kita abaikan, takutnya di mana? Kita tahu ini diperintah tapi nggak kita jalankan, takutnya di mana? Kalau takutnya nggak ada, terus ilmunya di mana? Coba ilmunya di mana? Makanya rasa takut kepada Allah itu akan memiliki dua kekuatan, menghasilkan dua kekuatan. Kekuatan untuk melakukan ibadah, yang kedua kekuatan meninggalkan larangan. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah. Ini. Makanya kalau kita kemudian ibadahnya lemah, pertanyaannya kemana ilmu? Kemana ilmu? Jelas ya? Baik. Jadi kafabil bi khasyatillahi ilman, cukup dengan rasa takut kepada Allah itu dikatakan apa? Dia merupakan bentuk wa kafabil ightirari jahlan, dan cukup keterperdayaan seseorang itu merupakan bentuk daripada kejahilan. Ya, terjerumus di dalam hal yang tidak benar itu merupakan bentuk dari suatu kebodohan. Baik, ini poin yang ke berapa tadi? 6. Makna hikmah menurut syariat, menurut istilah adalah khasyatullah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh dikatakan pula bahwa yang dikatakan al-hikmah itu adalah as-sunnah. Apa? As-sunnah. Itu hikmah. Adzan ya. Ya, padahal yang mengadzan silakan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Baik, kemudian yang ketujuh, makna hikmah ada yang berpendapat adalah as-sunnah. Apa? As-sunnah. Itu sunnah. Kemudian yang kedelapan, waqila al-wara'a fi dinillah. Ya, yang dikatakan hikmah itu adalah sifat wara' di dalam agama ini. Sifat wara' di dalam agama. Apa itu wara'? Wara' itu sangat hati-hati. Ya. Jadi saking hati-hatinya dia meninggalkan yang mubah, dia meninggalkan yang haram, takut terjatuh meninggalkan yang halal karena takut terjatuh kepada yang haram. Ini namanya wara'. Ada enggak perbuatan yang halal bisa menjatuhkan orang dari yang haram? Perbuatan itu halal, mubah, boleh dilakukan, tapi bisa menjatuhkan yang haram. Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Kalau jawab enggak termasuk riya, insya Allah. Enggak apa-apa, dijawab aja. Ya. Enggak termasuk riya, jawab tidak termasuk riya. Antum kelihatannya menahan diri banget gitu. Atau termasuk wara' ini? Nah, contohnya apa contohnya? Mubah, halal, tapi bisa menjatuhkan ke dalam yang haram. Nah, olahraga itu boleh apa enggak? Boleh. Bisa menjatuhkan orang haram? Kenapa? Apa saja di antaranya? Satu, pakaiannya. Sepeda pancal, halal apa haram? Halal. Tapi kalau untuk sepeda pancal terus pakaian seragamnya kayak Spiderman, ya haram. Tahu Spiderman? Itu kayak bapak-bapak tuh, ya Allah, meluntus yang nunggu. Saya nggak bisa bayangin kayak isin loh Pak. Seragam Spiderman dipakai. Ya Allah, ini haram. Bukan sepedaan pancalnya itu yang haram, seragam nunggu ya loh. Wah, kucing ya watuk nggak sampai nih. Nggak karo isin loh Pak. Ya, itu satu. Kemudian apa lagi? Nggak kenal waktu. Sepak bola, futsal boleh, tafadhol, silakan. Tapi kalau antum sepak bolanya jam 4 mulai, jam 5 belum berhenti, itu saya keringet jam piro. Nah, masuk adan nunggu antum selesai, nggak adan. Ya, kayak orang di daerah Kediri itu kalau asar itu 4:30. Saya kaget waktu di sana, ada nopo asar harus kebablasan, maghrib dorong. Tanya teman-teman apa? Asar Ustaz. 4:30. Iya di sini kebiasaannya begitu. 4:30. Jadi ada kesepakatan. Walaupun ijma. Ini salah. Ini kan ijma ini. Ini sepakati orang kampung itu kalau apa? Asar itu sampai 4:30 benar. Yang pertama itu nggak percaya, masa besoknya ternyata tiap hari begitu. Jadi ada kesepakatan nunggu orang-orang pulang dari sawah. Masya Allah, ijma bareng. Ya, hati-hati. Maka antum sepeda pancal, olahraga silakan. Nah nanti kalau memang di situ memang tidak memungkinkan dan pasti terjatuh, berhenti. Ini namanya wara'. Gitu loh.
Nah kadang-kadang ngomong kadung sepak bola itu kan kadung nyeletuk ngomong kalakan wis ucapan-ucapan, jaga mulut bisa enggak, sportif bisa enggak, jujur bisa enggak. Ya kayak dulu waktu saya dimasuk di tarbiyah, sepak bola syar'i banget. Ketendang ditulungin sama musuhnya itu. Bolanya lari. Saya bilang kamu ubren balik sih, afwan rangkul-rangkulan ini kesar'ian enggak jadi sepak bola kayak dagelan jadi. Saking jaganya, benar terjadi itu. Awal-awal kita gabung di tarbiyah sepak bola gitu kan, terus ketendang masuk gelundeng aja nyam sepak bola kan biasa. Ditulungin sama musuhnya itu, dirangkul afwan, doa afwan, masya Allah. Ada sepak bola seperti itu. Ini bukan sepak bola syar'i, nggak genah. Ya saling minta maaf nanti lah, biar ngobrol saya balik jatuh memang begitu olahraga. Nah makanya antum tolong hati-hati kalau kita olahraga. Satu, jaga pakaiannya. Dua, apa? Waktu. Antum punya waktu. Ya, kita bukan seperti orang umum. Kita punya tanggung jawab agama. Jelas ini. Malam futsal silakan. Cuma antum sebanding nggak dampingi anak-anak belajar. Loh kan? Kalau ada kesempatan nggak apa-apa gitu. Ya, bantu istri di rumah. Udah ya? Nah, ini wara' itu merupakan hikmah. Yang kesembilan, wakilah dan dikatakan pula al ilmu wal amalu bih. Nah, ini hampir sama dengan yang kelima tadi itu. Ya, dikatakan hikmah itu kalau ilmu dan amal tentang ilmu tersebut. Berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wala yusamma rajulin hakiman. Seseorang tidak dikatakan hikmah illa idza jama'a bainahuma, kecuali apabila dia mampu mengumpulkan dua perkara tadi, antara ilmu dan amal. Jadi seseorang tidak dikatakan hikmah kalau belum bisa mengumpulkan dua perkara ini. Apa dua perkara tersebut? Antara ilmu dengan amal. Makanya orang yang berilmu yang beramal, berilmu beramal itu nggak banyak komentar, banyak berpikir, banyak beramal. Itu orang berilmu, ciri-ciri orang berilmu. Ciri-cirinya begitu. Nggak banyak komentar, nggak banyak omong gitu, nggak banyak dalil. Karena dalil sudah dalam jiwanya. Dia berjalan dengan ilmu, dia memandang dengan ilmu, dia menghukumi dengan ilmu, lalu diamalkan. Karena ilmu itu pasti tuntutannya adalah amal, dan ilmu yang bermanfaat buahnya adalah amal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab salah satu usul, al-amal shalih tsamaratul ilm wal iman. Amal yang soleh itu merupakan buahnya ilmu dan buahnya iman. Ya. Jadi seseorang tidak dikatakan hikmah kalau belum bisa mengumpulkan dua perkara tadi. Apa tadi? Mengumpulkan antara ilmu dan, jadi ilmu itu bagian amalnya. Makanya setiap dia ngaji tambah ilmu berarti tambah. Coba antum bisa bayangkan ini. Masa kita ngaji sekian lama amalnya pancet, sementara ilmunya loh kan gak imbang. Coba kita renungkan, ada yang mesti ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Ilmunya banyak, tambah terus kita ngajinya tiap hari. Tapi kenapa amal-amalnya tidak bertambah? Ada permasalahan di sini. Ada permasalahan. Dari model kesabaran, keikhlasan, ketawaduan, coba evaluasi ulang. Kemudian yang ke-10, wakil, dan ada pula yang mengatakan, yang dikatakan hikmah itu adalah wada'u kulla syai' fi mawadhi'ihi. Wada'u kulla syai' fi mawadhi'ihi. Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, atau menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Nah, ini nanti
Pertimbangannya bahwa orang hikmah itu kalau mau membicarakan sesuatu itu ditimbang matang-matang dalam pertimbangannya. Nggak cocok komentar, nggak cocok enggak, didalemi dulu. Makanya lihat kasus-kasus yang diangkat dalam sebuah hadis. Antum lihat, walaupun masalahnya cukup dahsyat, tapi Nabi melihatnya dengan kacamata ilmu dan hikmah. Sekarang gini, satu misal, dalam kajian ini tiba-tiba ada ikhwan HP-nya bunyi dangdut. Apa kira-kira antum rasanya kayak apa? Memaklumi atau mungkin dia awal memahami atau antum melotot atau sak dalil pisan? Masya Allah. Gimana? Ini taruhannya di situ nanti. Antum bijak atau di situ nanti. Apa mungkin itu bisa terjadi? Lebih buruk dari itu bisa terjadi. Itu baru orang melakukan itu. Antum bisa bayangkan ketika Nabi mengajarkan ilmu di tengah sahabat, tiba-tiba seorang pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Kira-kira kurang ajarin teman gak itu? Hah? Coba antum bisa bayangin itu. Dia minta izin untuk berzina, bukan HP-nya dangdutan. Lebih serem daripada itu. Tapi lihat bagaimana Nabi mensikapinya. Kalau hari ini ada begitu kira-kira gimana? Ada orang tanya nih, Ustadz, tadi Ustadz bilang bahwa pacaran itu dilarang, nggak ada dalam Islam. Tapi Ustadz, mungkin jadi antum bilang ya Bani Israel ini. Langsung kita kan Bani Israel ini. Mudah sekali kita loh, kalau ngecap itu mudah sekali gitu loh kita ini. Tanpa dicerna dulu ini siapa yang ngomong ini pemula apa sudah lama, dan ini wajar apa enggak seperti ini. Antum nggak pakai salah hakim sudah. Makanya jadi runyam agama ini di tangan para hakim ini. Makanya tidak sedikit konflik-konflik keluarga itu bukan masalah-masalah yang berat, masalah seperti, tapi kita memandangnya dengan cara-cara yang sangat brutal, nggak seimbang gitu loh. Cemburu kepada ilmu, ya cuma faktornya kan dilihat dulu. Antum lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika istrinya numplak panganan. Menurut antum gimana? Aisyah itu solihah atau enggak kira-kira? Aisyah, ya jelas antum nggak jawab pun tetap solihah dia. Coba antum lihat numplak panganan. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi nggak komentar sama sekali. Bayangin coba. Gini mau nikah dua antum, belum siap tumplak-tumplakan. Udah siap tumplak-tumplakan dan siap menghadapi pertengkaran, dan antum siap untuk menghadapi pertengkaran, silakan tafadhol. Ya, belum siap apa-apa wes gemeter semua ini. Ini Nabi di rumah Aisyah. Sofia datang membawa makanan. Ya Rasulullah, aku sedang membuat makanan. Silakan kau makan. Mau dipegang Nabi, didilui oleh Aisyah, ditumplak di depan Sofia. Pecah piringnya. Nabi ngomong nggak? Kalau antum jadi waktu itu antum satu misal. Ini misal aja. Ya, walaupun tidak akan pernah terjadi gitu ya. Ya coba wajah-wajah kita kan wajah-wajah penakut semua ini. Satu misal apa yang kita katakan kira-kira? Coba Nabi nggak komentar sama sekali, nggak ngomong Aisyah juga. Kamu ngapain numplak-numplak? Enggak. Kamu juga ngapain meludus ke sini tuh? Enggak juga. Nabi duduk, mengumpulkan makan yang tumpah-tumpah dikumpulin, pecahnya diambil. Setelah itu Nabi masuk ke rumah Aisyah, ambil piring Aisyah. Aku ambil piringmu satu karena kamu memecahkan piringnya Sofia. Sofia, ini piringmu. Sudah pulanglah. Sekarang aku jatahnya milih di Aisyah. Selesai. Mek ngono tok, iya. Kalau kita kan kurang serem, harus bikin serem ini. Ya Allah.
Antum lihat, antum rasakan. Makanya kalau ada hadis, jangan cuma hadisnya gitu. Enggak, hikmahnya apa? Antum bisa ambil enggak itu? Seperti ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Izinkan saya. Spontan para sahabat melotot mencaci maki pemuda ini. Apa kata Nabi? Mana pemuda yang ngomong tadi? Siapa ngomong? Ya Rasulullah, ini ya Rasul. Nabi teriak, siapa ini orangnya, ini pemudanya. Saya coba dekatkan dia kepadaku. Dekatkan dia kepadaku. Itu ilmu bagi para ulama. Kenapa? Pemuda. Setelah itu selesai enggak? Ayo duduk dulu. Tidak ngobrol jagongan sama Nabi. Menghakimi? Enggak. Kamu tahu zina itu haram. Qala Allah, apa sulitnya Nabi mengatakan haram? Apa sulitnya Nabi mengucapkan surat Al-Isra ayat 36? Apa sulitnya? Tidak ada kesulitan. Tapi itu dia diucapkan oleh Nabi. Nabi justru mengajak berpikir pemuda ini. Apa antum sangat ingin melakukan? Iya, saya ingin untuk berzina. Baik. Kalau begitu sekarang begini. Gimana pendapatmu kalau kamu punya ibumu berzina? Dan kamu tahu ibumu dizina orang. Gimana kamu sebagai anaknya? Apa jawabnya? Ya Rasul, demi Allah, saya menjadi jaminan itu dia akan terjadi. Saya enggak ridho itu terjadi. Bagus. Sekarang bagaimana kalau kamu punya kakak perempuan? Terus ditanyakan sampai 4 kali pertanyaan. Selesai, dia jawabnya sama. Demi Allah, saya enggak akan ridho. Nah, sekarang begini. Wanita yang akan kamu zinai, itu keluarganya seperti antum ini. Enggak ridho. Ya, coba cara yang sangat apa ini? Kalau kita kesuwen. Kita ini kalau tinju itu Mike Tyson antum ini. Maunya begitu ketemu pukul langsung KO. Enggak pakai seni sudah. Coba antum lihat ini hasilnya luar biasa apa enggak? Kalau dia mengatakan haram enggak boleh, selesai sudah. Sama nanti antum berhadapan dengan anak-anak. Kalau antum sudah punya remaja, anak antum mungkin enggak mondok, punya kenalan sampai itu. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi. Jamaah-jamaah kita yang mendapat hidayah sudah tua, anak-anak sudah kadung sekolah umum, pacaran, anaknya nggak ngerti hukum, sementara ibunya sudah tahu. Ini dilema, ikhwah. So boleh pacarmu ya? Gak boleh, itu haram. Tambah takut atau tambah dipaksa anaknya nanti. Ayo kira-kira disuruh milih, kamu pacaran kamu jangan pulang. Kira-kira pulang apa nggak pulang dia? Ini ilmu yang harus kita siapkan. Paham ini Pak? Ini ilmu yang harus kita siapkan. Hikmah, menempatkan sesuatu pada, termasuk marah. Kalau ada kasus di rumah, ada masalah begini, kalau masalahnya begini, marahnya begini, imbang enggak? Ngapunten, kalau kita mau marah, mikir gitu dulu apa enggak? Hah? Kesuwennya. Gimana coba antum bayangin? Enggak, antum coba dibandingkan aja, marah masalahnya begini. Terus kemudian marahnya begini, seimbang enggak? Kan banyak toh kasus-kasus di rumah tangga itu yang masalahnya sepele, kemudian akibatnya menjadi persoalan yang besar dan memanjang, merantak kemana-mana. Masa lalu terbawa lagi, betul apa enggak? Loh, betul apa enggak? Nah ini imbang enggak masalahnya gitu loh. Boleh tengkar, boleh percekcokan, boleh, dan itu manusiawi. Cuma pesan saya, pertengkaran itu yang syar'i gitu loh. Ya, sesuai dengan sunnah. Bagaimana pertengkaran manhaj salaf. Kita ini sedikit-sedikit dalil bagaimana syar'i, kenalan yang syar'i, menikahkan syar'i, memang harus begitu kan? Cuma kenapa ketika bertengkar tidak menggunakan syar'i? Imbang enggak gitu loh. Makanya menempatkan sesuatu itu bukan cuma menempatkan barang saja. Menempatkan perasaan, menempatkan emosional, menempatkan kemarahan, tepat nggak dengan masalahnya? Bisa dipahami ini?
Bisa dipahami ini? Itu dikatakan hikmah. Makanya ketika ada masalah dituntut dulu masalahnya. Bukan kesalahan hakim, bukan. Tuntut dulu siapa pelakunya, apa sebabnya, kronologisnya kayak apa. Kalau memang kronologisnya nanti perlu dimaafkan, dimaafkan. Ini pengendalian orang-orang punya ilmu itu di situ, bedanya nanti di situ. Saya berani mengatakan demikian dulu sering itu. Seperti udah gerimis, pulang, istri nggak di rumah, ditelepon nggak diangkat. Kira-kira itu gimana perasaannya? Ayo, alusunah. Ayo gimana Pak? Telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas-balas, rumah digembok. Husnudon apa suudon? Ayo, ngajimu 7 tahun diuji dengan hujan gerimis kalah bisa. Tahu di situ buyar sudah ilmu itu. Puluhan tahun kita belajar sabar, hilang, nggak ada fungsinya. Saya sempat marah waktu itu. Saya pengalaman pribadi saya. Makanya jangan sampai ketularan antum. Marah ini isu istri gimana? Telepon nggak diangkat-angkat, dibuat HP ini. Marah ini. Tak pukul pintunya jebrok gitu kan. Masya Allah. Ternyata tetangga datang. Soalnya gerimis ini bahasa kan. Tadi istri keluar soalnya ada yang sakit tuh kan. Nah ditelepon nggak diangkat, HP-nya mati. Kok nggak dibalas? Pulsanin teh. Sampai ke situ kira-kira? Enggak. Sama dengan istri udah janjian dengan suami, nanti jam sekian tolong siap-siap, nanti sepulang dari kantor takjak ini. Kan biasanya istri kalau diajak keluar tuh Masya Allah kan, semangat 45 keluar semua ini. Nah, begitu udah disiapin, suami nggak datang. Anak-anak sudah disuruh, kapan Umi berangkat? Ini abimu minggat. Ayo ibu-ibu, suudan atau khusnudan ketika ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, jamnya sudah melebihi batas dari kepercayaan, anak-anak rengek-rengek minta berangkat, suudan apa khusnudan? Sabar apa marah? Pakai perhitungan nggak? Tuh, ini loh ngaji itu gampang. Wallah, ngaji itu gampang. Akhlak antum cocok nggak dengan sifat dengan ilmu antum? Coba sekarang, akhlak kita mensikapi masalah sudah cocok nggak dengan ilmu yang sudah kita dapat? Banyak mananya ini. Makanya kakek ilmu ya kayak gini kita ini. Kakek ilmu. Jadi lemot. Masya Allah. Gimana terusan? Padahal kita ngaji itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki karakter. Nanti kalau ada problem di rumah, ilmu dipakai gitu loh. Nah kalau kita ngaji bertahun-tahun, ilmunya kan salah dikit pantem kromo, salah dikit suudan, terus ilmunya dipakai untuk apa? Dan kita ngaji itu tujuannya apa? Coba antum renungkan. Makanya dikatakan wada'u syai' fi mawadi, menempatkan suatu pada tempatnya, bukan cuma kopiah di kepala, kaki di kaki. Kalau itu udah tahu, ya nggak pantas lah sepatu di kepala gitu kan. Ngerti maksudnya ini? Tapi menempatkan antum emosi, antum ridho, antum marah, memaaf, itu tempatnya tepatnya. Ya. Ini karena yang namanya makanya rumah tangga itu berat-berat ringan. Antum punya hajat kepada istri, hajatnya kuat sekali. Istri tidur nggak nyambung sama sekali. Antum rasanya kayak apa? Nikah lagi. Ta'adud. Ini wajib, ini fardu ain ini. Antum nggak ngerti, ternyata sehari penuh istri antum nggak istirahat. Tahu antum? Ngerti antum? Makanya kalau antum ingin tahu pekerjaan istri di rumah, kalau liburan, istri suruh istirahat total. Nih, ini kan anak Abi libur 2 hari insya Allah. Umi di rumah ngomong anak-anak libur total, biar aku yang nangani. Itu baru ngerasain antum. Gimana ngerjakan pekerjaan rumah itu berat.
Saya itu 3 hari pernah diuji istri saya sakit. Hari ketiga tak tanya, si durung enak ya. Masuk munting nggak bisa bangun sama sekali. Aja suwe-suwe rek, nek loro rek. Enggak. Makanya kalau istri yang sakit itu nggak bisa istirahat total itu. Tapi kalau bapak-bapak yang sakit, antum lihat, betul apa enggak? Antum kerja nang pabrik sakit, dah antum istirahat total di rumah, tidur sehari penuh keturutan antum. Anak-anak dirangkul sama istri, dah habis sakit biar istirahat. Tapi kalau istri yang sakit, kira-kira antum bisa mengondisikan seperti itu? Hah? Cengar-cengir semua ini. Nggak bisa, kita nggak punya tenaga kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita. Demi Allah berat. Makanya ketika marah, ketika emosi, hikmah tempatkan pada tempatnya. Lihat kronologisnya apa masalahnya. Kalau istri diajak ngomong gak nyambung, sementara istri punya hasrat yang kuat, keinginan yang kuat, kok sinyal-sinyal untuk melayani gak ada, antum jangan marah dulu, jangan gegabah poli pantai. Antum jangan tergesa-gesa gitu, berat gitu loh. Paham ya? Afan ibu-ibu jangan GR dulu, ini belum digarap ini. Nanti kapan-kapan kan. Yang terakhir, penjelasan tentang hikmah, para ulama mengatakan waqila sur'atul jawab ma'al isobah. Yang dikatakan hikmah itu adalah kecepatan dalam menjawab dengan tepat dan benar. Jadi yang dikatakan hikmah itu apa? Kecepatan dalam menjawab dengan tepat dan benar. Ini definisi tentang apa tadi? Hikmah menurut istilah syariah. Ikhwatul iman, insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bab hikmah ini, tentang penjelasan definisi hikmah menurut syariat, dan nanti insyaallah akan kita pembahasan selanjutnya tentang hikmah dalam pandangan Al-Quran, tentang pembagian macam-macam hikmah insyaallah. Demikian kurang lebih, kurang maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.